Nama saya Abdul Wasi. Saya akan melaksanakan proses pembelajaran pada tanggal 19 Juli 2021 di SMPN 1 Atap 1 Kamipang dengan materi menelaah struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Demikian, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Masih semangat? Semangat. Pak Guru ingin bercerita sedikit ya untuk mengawali pembelajaran ini. Suatu ketika ada seorang anak yang mencari bapaknya. Mama, mana ayahku? Dia terus mencari bapaknya karena sudah 4 tahun tidak berjumpa. Akhirnya sang anak ini sedih, murung. Tepat pada suatu hari, ada hari memperingati 4 tahun kepergian ayahnya. Kalian tahu nggak kemana perginya ayahnya? Tahu? Ayahnya adalah seorang ilmuwan. Dia meneliti perjalanan manusia itu bisa ke planet lain hanya dengan sekejap. Tapi dianggap oleh orang-orang waktu itu ayahnya dianggap gila karena tidak mungkin orang bisa pergi ke planet lain dengan cara menghilang. Ayahnya membuktikan teorinya itu, akhirnya pergilah ke sebuah planet. Bagaimana kisah selanjutnya? Nanti kita akan saksikan film animasi cerita fantasi yang mengisahkan seorang anak yang membawa ayahnya kembali ke rumah setelah menghilang di planet lain. Menarik? Menarik. Mau nonton? Mau. Itu sebagai pembuka materi kita hari ini. Bapak buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa gantian ya. Sekarang dipimpin oleh Pecan ya. Berdoa. Marilah kita berdoa menurut keinginan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmu dan berikanlah kecerdasan. Amin. Terima kasih sudah mau memimpin doa pada pelajaran hari ini. Selanjutnya kehadiran siapa dari teman kalian yang tidak hadir hari ini? Galang, ketua kelas. Hadir semua? Hadir. Ya. Baik. Kalian harus tetap semangat ya dalam belajar meskipun di masa pandemi seperti ini, semangat kita tidak boleh terhenti. Baik BDR, baik tatap muka, dan belajar bisa dari mana saja ya. Kalian punya HP semua kan? Kalian isi HP kalian itu aplikasi yang bermanfaat. Buku paket ini ada digitalnya. Ada kan, bisa di-download kan? Ada. Kalian bisa pelajari ya. Di antaranya pada hari ini kita akan belajar tentang apa itu? Cerita fantasi. Cerita fantasi. Ada yang masih ingat materi sebelumnya tentang cerita fantasi? Kira-kira apa? Cerita karangan, katakanlah. Apalagi cerita fantasi itu? Imajinasi. Apalagi? Berhayal. Seperti tadi yang Bapak sampaikan di awal pembelajaran tadi. Ada seorang tokoh anak-anak yang ingin membawa ayahnya pulang setelah hilang di planet lain.
Imajinasi kan? Ya. Ya. Itu yang disebut dengan cerita fantasi. Oke. Selanjutnya Bapak akan putarkan film cerita fantasi salah satu ya. Bisa kalian cari referensi di mana saja. Ini salah satu film cerita fantasi. Ya. Silahkan kalian saksikan. Silahkan disaksikan, disimak baik-baik. Saya akan menceritakan film fantasi yang berjudul A Wrinkle in Time. Film ini bercerita tentang 3 orang anak yang melakukan perjalanan ke alam semesta untuk mencari sang ayah yang tersesat di planet lain. Ya, sebagaimana layaknya film fantasi, tentu saja cerita di film ini dipenuhi dengan kejadian yang boleh dibilang gak masuk akal ya. Oke deh, kalau gitu saya langsung aja mulai videonya. Selamat menyaksikan dan semoga Anda terhibur. Film ini dimulai dengan adegan seorang ilmuwan bernama Alec dan putrinya yang bernama Meg. Mereka berdua pun terlihat mencoba gelombang frekuensi pada butiran pasir hingga membentuk sebuah pola. Di sana juga ada sang ibu yang bernama Kate dan mereka berencana pergi ke panti asuhan untuk mengadopsi anak laki-laki sebagai adik Meg. Sejak ayahnya menghilang, Meg sering menjadi bahan ejekan bagi teman-temannya sehingga ia tidak terlalu bersemangat dalam menjalani hari-harinya di sekolah. Kemudian saat makan siang bersama, Calvin menjadi penasaran pada tulisan di papan yang merupakan karya dari Kate dan suaminya. Di sana, Kate pun sedikit bercerita kalau dia dan suaminya adalah ilmuwan NASA. Sebenarnya Kate merasa cukup puas bekerja untuk meneliti atom dan partikel. Tapi suaminya memiliki pandangan yang lebih besar mengenai alam semesta yang saling berhubungan satu sama lain. Sayangnya teorinya tidak mendapatkan dukungan karena penjelasan Alec yang tidak masuk akal, bahwa mereka bisa berpindah ke planet lain hanya bermodalkan gelombang frekuensi dan pikiran. Kemudian saat mereka berdua membicarakan ayah Meg yang menghilang, tiba-tiba datang Miss Watson dan Mrs. Hu yang membuat Charles bersemangat. Di sana juga muncul teman mereka yang lain bernama Wicks yang berukuran seperti raksasa. Lalu Miss Wicks berusaha menjelaskan pada Meg kalau mereka mendengar suara manusia yang putus asa di alam semesta. Dan setelah mengikuti tujuan suaranya, ternyata mengarah ke rumah ini. Charles pun percaya kalau suara tersebut berasal dari ayah mereka yang kemungkinan besar berada dalam bahaya. Oleh karena itu, mereka bertiga bagi kesatria cahaya ingin membantu Meg untuk menemukan ayahnya. Kemudian Charles dan Miss Watson berjalan ke arah lubang teleport yang juga diikuti oleh Mrs. Hu dan Calvin. Akhirnya, Meg pun memberanikan diri untuk masuk ke lubang teleport di dekatnya hingga mereka semua berada di sebuah planet bernama Uriel. Lalu ketika mereka mulai bermain-main di sana, Meg gak sengaja bertemu dengan sekumpulan bunga yang bisa terbang. Miss Watson menyuruh Meg untuk menunjukkan foto ayahnya, siapa tahu mereka pernah melihat Alex berada di planet tersebut. Meg yang merasa kurang yakin, mencoba untuk berbicara pada bunga-bunga di sana dan memperlihatkan foto ayahnya. Bunga-bunga itu pun menjawab pertanyaan Meg dengan gerakannya dan mulai berterbangan ke arah mereka melihatnya. Lalu Miss Watson menggunakan sihirnya untuk merubah dirinya menjadi makhluk fantasi yang juga bisa terbang. Hal tersebut membuat mereka bertiga menjadi takjub ketika diajak untuk mengikuti kemana bunga-bunga itu terbang. Di tengah-tengah perjalanan mereka, tiba-tiba muncul kegelapan dari langit yang membuat Calvin terkejut dan terjatuh. Miss Watson pun berusaha untuk mengejarnya, beruntung bunga-bunga yang ada di bawah berhasil menangkap Calvin sehingga ia tidak mengalami cedera apapun. Di sana Miss Wicks menjelaskan kepada mereka kalau kegelapan tersebut merupakan sarang dari energi jahat yang disebut Kamazots. Karena mengetahui hal tersebut, tentu saja Meg ingin menyusul sang ayah untuk menyelamatkannya. Sayangnya, Ksatria Cahaya tidak dapat membuat lubang teleport ke Kamazots karena di sana tidak ada sumber cahaya. Kemudian Miss Wicks berencana untuk memulangkan mereka bertiga ke bumi dan menyerang pada keadaan tersebut. Tapi, karena perasaan Meg yang kuat untuk menyelamatkan ayahnya, teleport itu malah berbalik arah yang membawa mereka semua ke dalam Kamazots. Karena sudah terlanjur masuk ke dalam sarang kegelapan,
Miss Wit menyuruh mereka bertiga untuk melanjutkan perjalanan tanpa kesatria cahaya karena kondisi mereka semakin melemah dan akan segera menghilang. Miss Wit juga mengingatkan mereka bertiga untuk selalu waspada karena tempat ini bisa berubah-ubah dan penuh dengan jebakan. Akhirnya sebelum kesatria cahaya menghilang, Mrs. Hu memberikan Meg sebuah kacamata lipat yang dapat berfungsi di saat yang genting. Setelah itu, tiba-tiba muncul pepohonan yang membuat tempat tersebut menjadi hutan dan Charles juga menghilang dari dekat mereka. Gak lama kemudian muncul gelombang badai yang menuju ke arah mereka dan memaksa Meg dan Calvin untuk berlari menjauhinya. Di dalam ruangan tersebut, Charles yang telah dikuasai kegelapan terus mengucapkan hal yang menyakitkan pada mereka berdua dan menyuruh Red untuk menghilang. Tiba-tiba, Meg menjadi teringat akan kacamata yang diberikan Mrs. Hu untuk melihat beberapa gambar yang tidak terlihat. Meg pun mulai menaiki gambar-gambar tersebut dan masuk ke dalam sebuah ruangan. Ternyata di ruangan tersebut ada sang ayah yang terlihat putus asa dan akhirnya Meg bisa bertemu lagi dengannya. Akhirnya Meg membawa sang ayah untuk bertemu dengan ibunya dan membuat keluarga mereka berkumpul kembali. Itu ya yang sudah kalian saksikan. Bapak tanya dari video tadi, siapa saja tokoh-tokohnya? Tokoh utamanya Meg. Ya. Charles. Siapa lagi? Charles. Charles. Cik? Alex. Siapa lagi? Cak? Hah? Kamu yang dilihat cowoknya aja. Tapi kemudian karakternya, wataknya, tokoh Meg tadi wataknya gimana menurutmu? Pantang menyerah, pemberani, apalagi mencintai keluarganya. Dia sampai berani melawan kegelapan untuk menyelamatkan ayahnya, ya kan? Ya. Akhirnya bisa berkumpul bersama-sama kembali keluarga, ya. Ya. Bisa kalian menyontoh seperti wataknya Meg? Bisa? Jadi anak harus pemberani, harus pantang menyerah, harus mencintai keluarga. Kemudian ceritanya seperti apa tadi jalannya cerita? Ada konfliknya gitu ya. Ada awalnya dulu seperti apa cerita awal, kemudian ada konfliknya dan ada happy ending, ada penyelesaiannya, happy ending, mereka berkumpul kembali. Seperti itulah yang nanti yang akan kita pelajari, ya. Kita akan mempelajari struktur cerita fantasi, struktur dan kebahasan cerita fantasi. Apa saja ya seperti yang sudah kalian saksikan tadi. Baik. Selanjutnya Bapak sampaikan ya kompetensi inti ya KI 3 dan KI 4. Selanjutnya kompetensi dasar ya. Kompetensi itu keahlian ya, kemampuan kalian. Kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini 3.4. Pak Guru minta tolong dibaca keras-keras si Rehan berdiri. 3.4. Rasernya dipasang ya. Si Yanur. Jangan lupa kita masih pandemi Covid. 3.4 menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi cerita imajinasi yang dibaca, didengar. Ya. Jadi kita belajar menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Kemudian keterampilannya 4.4 Bapak minta si Arafa berdiri ya, nyari-nyari. Menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur penggunaan massa
eksekusi struktur cerita imajinasi dengan tepat dan penuh rasa ingin tahu. Yang kedua, si Suci. Menyimpulkan karakteristik bagian-bagian ada struktur cerita imajinasi atau orientasi, komplikasi, resolusi dengan tepat dan sungguh-sungguh. Nah, baik. Selanjutnya keempat, memperbaiki cerita imajinasi, dan yang terakhir mengomentari cerita imajinasi. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Pernah kalian baca cerita fantasi? Nah, cerita ayat itu banyak ya. Salah satu tokoh yang terkenal itu Iron Man, Spider-Man, Captain America, Wonder Woman, Harry Potter, semuanya itu bagian dari cerita fantasi. Gak mungkin ada orang sekuat itu ya. Pertanyaan nomor 3, apa yang paling membedakan cerita fantasi dengan yang lainnya? Hayalan. Wah, tepuk tangan untuk Yanur. Berarti Yanur kalau fokus serius belajar dia bisa. Jadi, ya, yang paling membedakan itu imajinasinya, hayalannya. Orang masuk ke mesin waktu teleport, tembus ke planet lain sana ya. Ciri umum cerita fantasi. Nah, ini cirinya tadi yang Bapak tanya, apa yang membedakan cerita fantasi? Yang pertama, ada keajaiban atau keanehan. Ada ya? Fantasi itu ada pas apa tadi? Bunga bisa berbicara ya. Makhluk berubah. Ada bisa keajaiban. Ide cerita, ada ide cerita. Menggunakan berbagai latar. Latar itu apa? Tahu? Sebentar bisa di bumi. Sekejap lagi di planet lain. tokohnya unik. Unik ya tadi film tadi. Unik. Ada yang bisa berubah jadi apa tadi ya? Yang bisa terbang tadi. Bunga bisa terbang. Kemudian kesatria cahaya bisa berubah wujud tadi ya. Tokohnya unik. Bersifat fiksi itu hayalan itu imajinasi itu fantasi. Yang terakhir bahasa ini nanti yang akan kita pelajari. Oke ya. Ini sebagai persepsi gambaran umum materi yang akan kita pelajari. Kemudian mekanismenya seperti apa Pak? Caranya belajar kita hari ini. Bapak menggunakan discovery learning. Kalian nanti akan mengamati sebuah teks ya, mengidentifikasi. Setelah itu Bapak bagi kalian ke dalam beberapa kelompok yang heterogen ya, yang campur. Setelah kalian diskusi kelompok, kalian masuk dalam tahap pembuktian, kalian presentasi. Sistem presentasinya kita menggunakan teknik berkunjung ya. Kelompok 1 bikin stand di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Nanti ditukar. Satu anggota dari kelompok itu akan menunggu stand atau tempatnya masing-masing ya, menunggu rumahnya. Kemudian Bapak nilai juga dalam pembelajaran buat instrumen penilaian, penilaian sikap, bekerja sama, jujur. Yang ketiga tanggung jawab. Kemudian yang keempat disiplin. Disiplin itu sesuai aturan, disuruh diskusi 10 menit, suruh membaca, disiplin gitu ya. Itu mekanisme pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya anak-anak, kita masuk ke kegiatan inti. Bapak sudah tampilkan di layar sebuah teks cerita fantasi. Judulnya apa kira-kira itu? Kekuatan ekor biru nataga ya. Di buku paket juga ada halaman berapa? 45. Halaman 45 ya.
cerita kekuatan ekor di rumah tangga ya. Oleh siapa penulisnya? Ugi Agustono yang sudah dibaca oleh teman kita Dara tadi ya. Selanjutnya Bapak ingin menanyakan atau menggali informasi. Apa yang kalian bisa dapatkan dari teks cerita fantasi barusan yang dibaca oleh teman kita? Saya aja Pak. Oh ya, Ceritanya menarik Pak. Tokohnya menjadi pahlawan nabi yang lainnya. ceritanya menarik. Tokohnya menjadi pahlawan bagi Yang yang lain. Benar. Siapa tokoh utamanya? Natara. Bapak ingin yang lain berkomentar dari cerita barusan? Ya, siapa lagi? Ya, Pak. Oh, Arafa. Menyenangkan, Pak. Menyenangkan ya. Waktu konflik melawan musuhnya dan akhirnya bahagia. Konflik melawan musuhnya ya. Naga. Dan berakhir bahagia. Oke. Ada yang lain? Saya Pak. Oh, si Galang. Silakan, Bang. Tanda titik dan komanya kurang pas Pak, sehingga sedikit membingungkan saat membaca. Oh, tanda titik dan komanya kurang pas sehingga sedikit wah. Bagus sekali, itu masuk di aspek kebahasaan. Oke. Sudah? Sudah semua? Ya. Dari yang kalian sampaikan barusan itu secara tidak langsung sudah membahas materi kita hari ini ya, tentang struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Pintar-pintar kalian ya. Berarti kita simak tayangan di layar. Struktur teks cerita fantasi. Yang pertama itu apa? Yang kedua, Komplikasi. yang ketiga, Resolusi. Orientasi itu adalah berarti tayangan tadi yang kalian simak ada nggak orientasinya? Ada. Ada ya? Ada. Tokohnya ada, latarnya ada, watak tokohnya Ada. konfliknya Ada. Jadi, struktur yang pertama adalah orientasi. Yang kedua, awal munculnya masalah hingga memuncaknya masalah. Dari film tadi itu apa awal masalahnya? Bapaknya bilang. Bapaknya bilang terjebak di planet lain ya. Kemudian Adanya kerasukan. puncak masalah itu adiknya si Charles tadi ya, Iya. kerasukan kekuatan energi gelap. Nah, berarti struktur nomor 2 adalah komplikasi. Yang ketiga, resolusi. Apa itu? Penyelesaian masalah. Apa endingnya tadi akhirnya? Keluarganya bahagia. Yes. Dan adiknya, ayahnya, ibunya berkumpul kembali. Jadi setiap cerita fantasi baik dalam bentuk teks atau film pasti ada ketiga-tiganya ini ya. Ada strukturnya. Boleh apa misalnya komplikasi duluan? Boleh. Orientasi belakangan? Boleh. Bagaimanapun itu tergantung cara menyajikan penulis atau yang membuat film gitu ya. Ada film tiba-tiba langsung tegang duluan. Belum tahu ini apa masalahnya. Ada kan? Ada. Ya, paham ya sampai sini? Paham. Oke, kalian pintar-pintar pada pelajaran hari ini, tetap semangat. Yang kedua adalah apa itu? Yang pertama adalah Kata ganti. Ganti orang. kata ganti orang. Kata ganti orang pertama aku atau Saya. Contohnya dari teks tadi.
kemudian. Nah, menanda urutan waktu ini karakter-karakter untuk cerita narasi gitu. Kata, ungkapan atau kata atau ungkapan kejutan. Tiba-tiba muncul teman Charles yang badannya tinggi besar tadi ya. Tiba-tiba, kan gitu. Tanpa diduga, seekor nataga itu berubah jadi Yanur demi menyelamatkan kampung Janjang ini dari gerombolan sapi. Yanur berubah dari nataga menyelamatkan ya dari ancaman sapi. Yang ketiga, ya. Kemudian dialog atau kalimat langsung. Dialog itu ditandai dengan tanda apa? Ketik ganda ya, atau tanda kutip gitu ya. Itu tadi materi yang sudah kalian identifikasi tentang struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi. Baik anak-anak, tadi kalian sudah belajar tentang ya mengidentifikasi ya masalah yang kita pelajari hari ini tentang struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Selanjutnya kegiatan pengumpulan data Bapak bagi menjadi 3 kelompok besar. Sistem baginya bagaimana? Kita bikin permainan melingkar ya sini yuk ya cepat kita nyanyi di sini senang ya. Kemudian kalau Bapak tepuk ya, kalau Bapak tepuk berarti 2, kalian cari pasangan 2 orang saja ya. Baik, Bapak tepuk 5 ya, harus berkelompok 5 orang. Yang tidak dapat kelompok nanti ke tengah, ganti Bapak mimpin kegiatan ini. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana kita senang. Di sini senang, di sana senang. Yo, nyanyi. Berarti ini adalah kelompok kalian diskusi. Silakan berkelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bapak bagi LKPD, kalian kerjakan kelompok. Yuk bekerja sama. Waktu dimanfaatkan sebaik mungkin. Diisi identitasnya, dilengkapi LKPD yang kalian
Sambil Bapak nilai ya. Kelompok 1, kemudian nama anggotanya. Kelompok 2, nama anggotanya. Kelompok 3, nama Jangan. ya, 1, 2, 3, 4. Sini judul. Nama kelompok. Ini nama kelompok. Nomor kelompok aja ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kemudian nama anggotanya. Dan nanti ditempel sini satu. Baik anak-anak, kita sampai di kegiatan pembuktian. Sesuai yang sudah Bapak sampaikan tadi, kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan menggunakan teknik berkunjung. Ya, kelompok 1 akan berkunjung ke kelompok 2. Kelompok 2 dan pesertanya berkunjung di kelompok 3 untuk melihat hasil diskusi yang telah dilakukan masing-masing kelompok. Di sini Bapak nilai siapa kelompok yang hasil tugasnya terbaik, memberikan komentar dan cara menyampaikannya yang bagus akan mendapatkan hadiah dan nilai yang terbaik juga. Ya? Siap ya? Paham ya sistemnya? Nanti masing-masing tempat akan dijaga atau diwakili oleh perwakilan kelompoknya. Bisa dimulai 5 menit bergantian, nanti kita berputar lagi. Bisa dimulai dari sekarang. Sekarang sekali lagi kelompok 1 tadi berada di kelompok 2 ya. Sekarang pindah di kelompok 3. Kelompok 3 pindah di kelompok 1 dan begitu selanjutnya. Yuk cepat. Baik ya, anak-anak, tadi kalian sudah melaksanakan diskusi kelompok dengan teknik berkunjung ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Menyenangkan? Seru ya? Karena kita bisa mendapatkan informasi dari teman-teman yang lain ya, dari kelompok lain. Bagaimana mereka cara mengerjakan LKPD dan menemukan struktur dan kebahasaan yang ada di teksnya masing-masing, ya? Selanjutnya di akhir kegiatan penarikan kesimpulan. Adakah dari kalian yang bisa dan berani menyampaikan kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Saya Pak. Siapa baca? Silakan. Yaitu struktur cerita fondasi ada tiga, orientasi, komplikasi, resolusi. Kemudian kebahasaannya berupa kategori orang, keterangan waktu, kata majas, dan dialog langsung. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ustaz. Selanjutnya, sesuai janji Bapak di awal bahwa peserta atau diskusi kelompok tadi yang paling bagus akan mendapatkan hadiah. Kasih hadiahnya sesuai janji. Boleh berikan 1. Kelompok 2. Ini kelompok 1. Ini juara ketiga. Tetap semangat belajar dan lebih aktif lagi untuk mengikuti pelajaran. Tepuk tangan untuk kita.
selama 50 ada tugas mandiri dikerjakan di rumah ya. Ya, Pak. Pertemuan berikutnya Bapak tagih tugas kalian. Ingat ya? Ya, Pak. Kemudian untuk materi kita selanjutnya adalah menulis cerita fantasi. Ini tidak misalnya ya. Bapak kasih ilustrasi. Sebuah kunci yang ketika kalian buka, kalian akan masuk ke dunia lain. Di sana kamu bertemu dinosaurus, ya, bertemu binatang-binatang purba yang lainnya. Apa yang ingin kalian lakukan? Dari sini kita bisa mengilustrasikan sebuah cerita imajinasi, ya. Nah, bisa kalian kembangkan dengan cara yang lain-lain terkait cerita imajinasi. Baik, itu saja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk kalian. Tepuk tangan. Sebelum Bapak akhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa ya. Berdoa dipimpin oleh Rehan ya. Silakan Rehan. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.